permasalahan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya kita harus memahami tentang ilmu ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besaran-besaran ekonomi menggunakan besaran-besaran secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi makro juga disebut sebagai analisis pendapatan nasional atau teori pendapatan nasional karena fokus kajiannya yang berada dalam lingkup negara. Persoalan yang ditangani ilmu ekonomi makro. Yang pertama, inflasi dan deflasi. Inflasi adalah peningkatan dalam tingkat harga keseluruhan, sedangkan deflasi adalah penurunan tingkat harga secara keseluruhan. Yang kedua, pertumbuhan output, yaitu kuantitas serta barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan kerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah menyangkut pajak dan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol kuantitas uang dalam perekonomian. Yang ketiga, kebijakan sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang berfokus pada mendorong penawaran agregat. Sebelumnya kita harus mengenal tentang COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan akut dan bisa sampai pada kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Apa saja gejala dari COVID-19? Yang pertama, demam tinggi, yaitu suhu tubuh bisa melebihi 37,3 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Yang kedua, batuk kering, yaitu iritasi dan batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir. Yang ketiga, kebugaran, yaitu tubuh akan terasa sangat lelah dan tanpa energi untuk melakukan tugas-tugas normal. Cara melindungi diri dan mencegah dari penyebaran penyakit. Yang pertama, cuci tangan dengan pembersih berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter antara kita dengan siapa saja yang batuk atau bersin. Yang ketiga, berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, tutupi mulut dan hidung dengan siku yang terteku atau tisu saat batuk. Yang kelima, cari pertolongan medis jika merasa kesulitan bernapas dan demam tinggi. Yang keenam, ikuti arahan otoritas kesehatan nasional atau lokal. Selanjutnya, permasalahan apa saja yang timbul akibat COVID-19? Yang pertama, kehilangan pendapatan di sektor layanan udara. Dampak COVID-19 atau coronavirus pada sektor penerbangan domestik yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebanyak 207 miliar. Pandemi COVID-19 atau coronavirus sangat mempengaruhi sektor penerbangan di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, dampak coronavirus menyebabkan sektor penerbangan kehilangan pendapatannya senilai 207 miliar yang berimbas pada hilangnya devisa negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sepanjang Januari sampai Februari 2020 sebanyak 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan.
apabila dirinci sebanyak 19.680 merupakan penerbangan domestik dan 1.023 merupakan penerbangan internasional. Sri Mulyani juga menyebutkan angka turis turun hingga 6.000 per hari, khususnya turis dari negeri tirai bambu. Penurunan aktivitas pariwisata ini juga berdampak pada sektor hotel dan restoran di Indonesia. Dari 6.000 hotel di Indonesia, tingkat okupansi hotel turun secara rata-rata mencapai 50%. Bahkan di beberapa tempat penurunannya bisa mencapai 90%. Yang kedua, pekerja dirumahkan dan kena PHK. Pekerja yang dirumahkan dan kena PHK lebih dari 1,5 juta. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1,2 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK akibat perusahaan terdampak wabah virus corona. Dunia usaha hanya mampu bertahan 3 bulan di tengah wabah corona karena mulai proses pengiriman bahan mentah, produksi, sampai pemasaran sepenuhnya nyaris terhenti. Beberapa bidang industri seperti hotel bahkan memilih untuk tutup untuk mencegah PHK yang lebih besar. Kemenaker telah berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi. Juga salah satu isi surat edaran Menaker agar perusahaan tak melakukan PHK. Kemenaker juga melakukan percepatan pelaksanaan kartu prakerja bagi pekerja atau buruh yang Permasalahan ekonomi makro akibat COVID-19. Yang pertama, pengangguran. Akibat dari pandemi COVID-19, banyak perusahaan ditutup sehingga banyak karyawan yang ter-PHK. Dan banyak juga pekerja yang dirumahkan sehingga banyak terjadi pengangguran karena ketidaktersediaan lapangan pekerjaan akibat COVID-19. Yang kedua, penurunan pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19. Karena pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan tutup dan juga lapangan udara juga tutup, sehingga banyak berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, investasi menurun. Karena pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian tak hanya negara Indonesia, namun juga dunia, tak mengherankan jika nilai investasi menjadi turun. Langkah dan upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Maksudnya adalah penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan fasilitas pajak dan penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Yang ketiga, kelonggaran membayar kredit merupakan memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah, di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1
apapun. Yang terakhir, social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat menyebarkan penyakit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.